Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan di channel Sayang Satwa, channel yang masih membahas seputar burung atau kicau mania. Dan pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, bertepatan dengan Pesta Demokrasi Indonesia untuk menentukan siapa pemimpin Indonesia 5 tahun yang akan datang. Dan semoga siapapun yang kawan-kawan pilih dan siapapun nanti yang terpilih, semoga itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pemimpin yang terpilih tentunya bisa membawa Indonesia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita singkirkan dulu masalah politik kawan ya. Kita kembali lagi seputar kicau mania. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya masih akan membahas seputar burung anis kembang kawan ya. Jadi ketika saya upload video kemarin, ada beberapa komentar yang bertanya, salah satunya, Pak, burung saya itu anis kembang sudah dalam posisi gacor ngeplong atau dalam posisi rajin ngeplong, tapi setelah sekian lama kok tidak kunjung ngerol. Apakah ada yang salah dalam perawatan saya? Apakah ada yang kurang dalam perawatan saya? Nah, di sini nanti akan kita kupas tuntas kawan ya. Saya akan membagikan rahasia-rahasia dan tentunya ini saya tujukan untuk yang masih baru saja merawat burung anis kembang atau masih pemula dalam merawat anis kembang. Tentunya para senior-senior yang sudah kawakan atau sudah veteran dalam merawat burung anis kembang, informasi ini adalah informasi yang sangat biasa sekali kawan ya. Oke. Pertanyaannya, ketika ada burung anis kembang yang sudah dalam posisi rajin ngeplong atau gacor ngeplong, tidak kunjung ngerol, itu apakah ada yang salah? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga burung anis kembang tersebut tidak kunjung ngerol? Jadi gini kawan ya, untuk burung anis kembang untuk bisa mencapai ke titik ngerol, dia harus melalui fase-fasenya. Jadi tidak seperti burung anis kembang yang diam tiba-tiba dia ngerol, tidak seperti itu. Fase-fasenya itu bisa dimulai, burung anis kembang dimulai dari ngeriwi halus. Ini saya bicara bisa juga diartikan saya bicara mulai dari trotol atau dari dewasa. Tapi yang jelas fase ini harus dilewati. Yang pertama, tangga pertama yang harus dilewati adalah burung anis kembang yang kita rawat adalah harus berjenis kelamin jantan, dan itu wajib kawan ya. Karena burung anis kembang yang mampu berkicau secara bervariasi atau mampu ngerol secara bervariasi hanyalah burung anis kembang yang berjenis kelamin jantan, itu wajib kawan ya. Jadi tangga pertama ini tidak boleh diganggu gugat, harus wajib jantan. Itu. Kemudian tangga kedua, ketika burung anis kembang yang kita rawat sudah kita pastikan jantan, burung anis kembang tersebut akan melalui yang namanya ngeriwi halus. Itu kawan. Nah, setelah ngeriwi halus rajin dilanjut ngeriwi kasar. Gitu kawan ya. Setelah ngeriwi kasar rajin dilanjut ngeplong. Gitu kawan. Ngeriwi halus, ngeriwi kasar, dan ngeplong itu biasanya ada burung yang bisa meloncat. Katakanlah ketika ngeriwi halus langsung ngeplong, atau ketika dia hanya diam lanjut ngeriwi kasar langsung ngeplong. Tapi yang jelas burung anis kembang tersebut akan melewati fase yang namanya ngeriwi halus ataupun ngeriwi kasar. Kemudian dilanjut ngeplong. Ngeplong pun itu nanti ada tingkatannya lagi. Ngeplong masih jarang, ngeplong sewaktu-waktu, dan ngeplong rajin atau gacor ngeplong. Nah, pertanyaan ini saya fokuskan kepada tangga ke burung anis kembang yang sudah gacor ngeplong tidak kunjung ngerol. Itu kawan lah. Nah, sebenarnya menurut saya begini kawan ya. Burung anis kembang yang sudah dalam posisi gacor ngeplong atau gacor ngeplong atau rajin ngeplong, itu adalah burung anis kembang yang sebenarnya sudah hampir berada di titik puncak untuk mencapai ngerol. Gitu kan ya. Katakanlah tangga tersebut ada 5 tingkatan untuk mencapai anis kembang yang ngerol. Nah,
untuk gacor ngeplong itu sudah berada di titik tangga ke-4, tinggal naik ke 1 tingkat. Nah, lantas kenapa ada burung yang lama sekali diam di tangga ke-4 ini, di tangga gacor ngeplong tidak kunjung ngerol? Nah, di sini saya akan membagikan rahasianya kawan ya. Jadi gini, ada yang bertanya, Pak, burung anis kembang saya sudah saya kasih pola rawatan seperti ini, bla 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 bla, tapi dia hanya rajin ngeplong. Apakah perlu saya tambahi EF-nya? Apakah perlu saya kurangi EF-nya? Begini, menurut saya burung anis kembang yang sudah dalam posisi gacor ngeplong ya kawan ya, bukan ngeplong sewaktu-waktu ya, karena ngeplong sewaktu-waktu dan gacor ngeplong itu adalah dua hal yang berbeda. Di sini saya fokus berbicara untuk anis kembang yang sudah gacor ngeplong. Jadi menurut saya burung anis kembang yang sudah gacor ngeplong itu sebenarnya titik emosi dan titik birahinya itu sudah pas. Jadi jangan sekali-kali kawan-kawan ketika burung anis kembang kawan-kawan sudah rajin ngeplong itu mengutak-atik EF kawan-kawan. Jadi katakanlah mengurangi jangkrik, mengurangi kerutum, mengurangi cacing, atau malah sudah tidak dikasih EF lagi. Jangan. Kita pertahankan EF yang biasanya kita berikan kawan ya. Nah, lantas untuk mencapai titik ngerol itu dengan apa kalau tidak dengan pakan? Lah, di sini rahasianya kawan ya. Gini, burung anis kembang, sebagian burung anis kembang itu untuk mencapai titik ngerol dia harus mempunyai teman. Itu rahasianya kawan ya. Jadi ketika kawan-kawan mempunyai burung anis kembang yang gacor ngeplong, rajin ngeplong, tidak kunjung ngerol, dan kawan-kawan hanya mempunyai 1 ekor anis kembang, itulah permasalahannya kawan ya. Jadi seekor burung anis kembang untuk mencapai titik puncak birahi dalam bentuk ngerol, dia harus punya teman. Minimal dia harus mendengar bunyi berisiknya teman tersebut. Katakanlah temannya sesama anis kembang masih anakan atau masih belum bunyi, cukup temannya ada bunyi cit gitu. Burung anis kembang yang sudah gacor ngeplong atau gacor ngerol tersebut ketika sudah mendengar temannya tersebut, dia akan mencapai titik puncak dan melanjutkan dalam proses ngerol gitu kawan ya. Dan apabila kawan-kawan mempunyai 1 anis kembang, itu solusinya ada 2 kawan ya. Solusinya kawan-kawan mencari teman kawan-kawan yang mempunyai sesama burung anis kembang, atau kawan-kawan membeli 1 ekor lagi burung anis kembang. Tapi saya sarankan begini, apabila burung anis kembang kawan-kawan sudah dalam posisi gacor ngeplong gitu kawan ya, kawan-kawan ingin mempertemukan pada burung anis kembang sesama anis kembang, saya sarankan jangan dipertemukan burung anis kembang yang sudah ngerol. Itu pantangan kawan ya, itu pantangan. Saya sarankan justru kawan-kawan cukup mempertemukan burung anis kembang yang belum ngerol atau bahkan masih trotol gitu kawan ya. Kalau saya sendiri, ketika burung anis kembang saya sudah mencapai titik gacor ngeplong, rajin ngeplong, dan saya mempunyai 1 ekor anis kembang, saya pasti tidak lama kemudian akan membeli trotol jantan anis kembang. Gitu kawan ya. Tujuannya apa? Saya membeli 1 ekor lagi. Tujuan yang utama adalah saya ingin menaikkan tingkat birahi dan emosi burung anis kembang saya yang sudah gacor ngeplong tersebut ke titik puncak maksimal. Itu. Terus apakah selalu berhasil? Selalu berhasil. Jadi saya itu merawat anis kembang, ketika saya memutuskan untuk membeli anakan anis kembang itu hanya 1 ekor kawan ya. Saya rawat sendiri, saya tidak pernah mempertemukan burung anis kembang saya dengan anis kembang yang lain karena saya hanya punya 1 ekor. Toh nanti ketika saya punya 2 ekor atau lebih, saya tidak akan pernah mempertemukan. Dan lebih efektif lagi ketika kita merawat hanya 1 ekor dalam waktu yang sekian lama, katakanlah dari trotol sampai dia hampir mutasi, dia sudah gacor ngeplong sendiri. Dan ketika dia sudah gacor ngeplong sendiri, saya akan membeli
burung anis kembang lagi yang masih trotol. Tujuannya saya ingin memancing emosi dan birahi burung anis kembang saya yang sudah gacor ngeplong tersebut, bahwa lingkungan rumahnya atau wilayahnya selama ini itu didatangi oleh anis kembang yang baru. Sudahlah kawan, saya jamin ketika itu kawan-kawan terapkan di tempat kawan-kawan, burung anis kembang kawan-kawan akan langsung ngerol. Butuh waktu berapa lama? Tidak akan lama, langsung seketika dia akan ngerol. Dan ketika dia sudah sekali ngerol, itu akan ngunci kawan ya. Dia akan ngerol terus seperti itu. Itu kawan ya. Jadi rahasianya itu kawan ya. Jadi kalau kawan-kawan bertanya sudah rajin ngeplong atau gacor ngeplong kok tidak kunjung ngerol, apakah perlu saya tambahkan cacing, saya tambahkan kerutu? Tidak perlu kawan. Karena menurut saya gacor ngeplong, rajin ngeplong itu adalah titik yang sudah mencapai titik hampir maksimal. Tidak perlu didorong dengan konsumsi makanan, cukup didorong dengan bantuan emosi. Dengan cara apa? Dengan cara dipertemukan atau diperdengarkan burung sesama burung anis kembang. Itu kawan ya. Jadi saran saya kembali, saya ulang-ulang lagi kawan ya. Ketika kawan-kawan ingin mempertemukan anis kembang kawan-kawan dengan burung sejenis anis kembang, gitu kawan ya. Saran saya yaitu dipertemukan dengan burung anis kembang yang belum ngerol, gitu. Atau malah dipertemukan dengan burung anis kembang yang masih trotol. Dia nanti emosinya akan seperti muncak, akan terdongkrak seketika, dan langsung burung anis kembang kawan-kawan akan ngerol. Atau kalau kawan-kawan ada rezeki lebih, kalau saya ketika burung anis kembang saya sudah rajin ngeplong dan saya hanya punya 1 ekor anis kembang tersebut, saya akan membeli lagi trotol jantan dari peternak. Untuk regenerasi juga untuk mendongkrak emosi anis kembang saya, bahwa wilayah teritori dia selama ini itu kedatangan burung anis kembang baru. Teritori dia akan mencoba untuk mengganggu wilayah yang selama ini dikuasainya. Hasilnya apa? Hasilnya burung anis kembang yang sudah rajin ngeplong atau rajin ngerol tersebut, dia akan emosinya akan melonjak secara signifikan sehingga dia akan lanjut ngerol. Itu rahasianya kawan. Silahkan kawan-kawan menerapkan, dicoba dulu. Kalau kawan-kawan masih belum ada rezeki lebih, coba kawan-kawan ngontek teman kawan-kawan. Kalau bisa, jangan burung anis kembang kawan-kawan yang dibawa ke rumah teman kawan. Jadi saya sarankan teman kawan itu harus membawa burung anis kembang ke rumah kawan-kawan, gitu kawan ya. Jadi apa tujuannya? Tujuannya adalah sebenarnya mengganggu wilayah teritori. Karena burung anis kembang itu dia ketika sudah dirawat lama dalam suatu tempat, dia akan menganggap wilayah tersebut adalah wilayah kekuasaannya atau wilayah teritorinya. Dan ketika burung anis kembang baru datang ke rumah tersebut, dia akan merasa terganggu wilayah teritorinya, dan dia menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan kelebihannya dengan cara berbunyi ngerol. Itu kawannya, itu rahasianya itu kawannya. Jadi saya kira untuk porsi makanan, untuk porsi EF, saya kira jangan dirubah lagi, karena itu sudah tepat. Kalau sudah gacor ngeplong atau rajin ngeplong, itu jangan pernah digonta-ganti, diutak-atik setelan perawatan hariannya. Sudah cukup itu saja. Tinggal didorong sedikit dengan pancingan emosi tersebut dengan cara tersebut. Silakan kawan-kawan memilih cara yang mana. Lantas bagaimana cara untuk memperlihatkan burung anis kembang kita dengan anis kembang yang lain? Apakah dijejer seperti itu? Jangan kawan. Karena burung anis kembang itu berbeda dengan burung anis merah. Kalau burung anis merah, katakanlah oke lah dijejer kanan dan kiri, kemudian setelah dipisah dia akan ngeplong teler seperti itu. Kalau anis kembang tidak kawan. Kalau saya tidak pernah mengecas anis kembang saya itu
duduk di tempat yang berdekatan. Maksudnya saya jejerkan sangkarnya itu saya tidak pernah. Gitu kawan ya. Jadi bagaimana? Cara saya lakukan dengan cara sangat halus sekali kawan ya. Ketika dia tidak pernah mendengar burung anis kembang yang lain, kemudian kita membawa katakanlah trotol anis kembang. Yang jelas untuk burung trotol itu kan rajin membunyikan suara kek kek seperti itu ya. Kek kek seperti itu kawan ya. Dan itu sebenarnya sudah cukup. Ketika trotol anis kembang yang kita bawa ke rumah kita itu dia bunyi cicit atau kek kek, itu sudah cukup untuk mendorong emosinya. Dia akan langsung ngerol nanti. Silahkan kawan-kawan mencoba. Atau ketika harus dipertemukan, saya tidak pernah mempertemukan secara dekat. Dan waktu mempertemukannya saya usahakan pagi kawan ya. Ketika di embun tersebut saya katakanlah jarak 5 meter burung yang sudah gacor ngeplong tersebut saya buka kerodong, kemudian saya gantungkan di tempat biasanya. Dan burung anis kembang yang masih anakan tersebut, yang masih trotol tersebut, hanya saya buka kerodongnya, hanya saya lewatkan itu kawan, lewatkan sebentar, seret gitu. Kemudian saya masukkan lagi, tidak usah lama-lama. Nanti ketika burung anis kembang kawan-kawan melihat wilayahnya ada yang memasuki daerah kekuasaannya, burung anis kembang kawan-kawan saya jamin akan langsung ngerol. Atau semisal pun dipertemukan, saya tidak pernah mempertemukan dalam jarak yang sangat dekat. Jadi saya kasih jarak kurang lebih 5 meter atau sampai 6 meter tidak saling berhadapan. Jadi agak miring gitu kawan ya. Jadi yang satu saya gantungkan di sini yang gacor ngeplong tersebut, yang satu saya gantungkan di tempat agak jauh. Dan itu tidak lama lagi burung anis kembang kawan-kawan akan ngerol ketika emosinya sudah mencapai titik maksimal. Jadi pertanyaan yang datang, burung saya kok tidak kunjung ngerol, rahasianya ada di situ kawannya. Silahkan dicoba, silahkan dipraktekkan. Apabila berhasil silahkan komentar di video ini kawannya. Lantas kenapa burung anis kembang kok tidak dijejerkan gitu kawannya? Gini, burung anis kembang itu dia gampang sekali untuk mengalami pelonjakan birahi dan pelonjakan emosi gitu kawan ya. Dan ketika emosi yang ada di burung anis kembang kita itu dalam posisi maksimal, dan ketika digandengkan atau dijejerkan dengan burung sesama anis kembang, dia dorongannya akan lebih kuat kawan ya. Jadi ketika sebenarnya untuk mencapai titik ngerol itu ada 5 anak tangga, karena dorongan emosinya kuat, dia terdorong agak lebih, jatuhnya dia bukan di anak tangga kelima, tapi di over birahi atau over emosi. Bagaimana over birahi atau over emosi tersebut? Burung tersebut ketika kita jas hanya loncat naik turun ngidang, kemudian cucuknya itu nabrak sangkar seperti itu adalah over birahi dan over emosi lah. Untuk menghindari hal tersebut, apabila kita masih memancing burung tersebut untuk mencapai titik ngerol, jangan pernah didekatkan secara dekat kawan ya. Jadi dengan cara tersebut cukup didengarkan suaranya kek 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 gitu, atau cit 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 gitu, atau sekali waktu diajak lewat di depan sangkarnya, kemudian kita masukkan lagi, atau ketika dipertemukan jaraknya harus jauh. Bisa juga yang satu di atas, yang gacor ngeplong di atas, kemudian yang anakan tersebut, yang masih trotol tersebut ada di bawah sambil kita bersihkan sangkarnya. Dia nanti tidak lama akan ngerol kawannya, karena sudah cukup dorongan emosinya sedikit saja, dia sudah mencapai anak tangga kelima untuk mencapai titik maksimal dari seekor burung anis kembang yang ngerol. Itu kawan ya. Saya kira sudah panjang dan lebar saya menjelaskan kawan ya. Dan sekali lagi informasi ini saya tujukan untuk pemula-pemula atau yang baru saja merawat burung anis kembang. Dan mohon maaf untuk para senior apabila ada informasi dari saya yang sekiranya saya salah menyampaikan, silahkan dibalas di kolom komentar di bawah kawan ya. Dan saya akan membaca apakah ada kritik dan saran dari video saya ini.
Dan tentunya untuk kawan-kawan yang bersedia mendengarkan video ini, rahasia untuk burung anis kembang untuk bisa ngerol, dan video ini menjadi video referensi untuk kawan-kawan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kawan ya, agar channel ini tentunya bisa berkembang dan saya semangat lagi untuk membagikan video-video lain seputar kicau mania. Oke kawan, ini masih jam setengah 7 pagi. Sebentar lagi saya akan ke TPS kawan ya, akan nyoblos ke tempat pemungutan suara. Bismillah, siapapun nanti yang kita coblos dan siapapun yang terpilih, semoga itu menjadi pilihan terbaik untuk Indonesia Raya. Oke kawan, semoga kawan-kawan selalu diberikan kesehatan. Semoga burung apapun yang kawan-kawan rawat itu bisa mencapai titik performa maksimal dan gacor maksimal. Oke kawan, tentunya masih salam satu hobi, kicau mania Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.